yaitu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita menjadi satu perhatian bahwa yang namanya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah suatu kecengengan. Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling pemberani sekalipun, dia pun banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin kalau kita lihat biografi kehidupan seorang yang di sisi Rasulullah paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq, mungkin dia pun banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin Umar yang mungkin nampak dalam hitungan secara Islam, beliau adalah seorang yang tegas, kemudian badannya besar dan kekar, atau bahkan dalam sejarah disebutkan kalau seandainya dia naik yaitu kuda, maka kakinya kalau seandainya tidak menapak pada pelana kuda, maka kakinya itu membentuk garis lurus di tanah karena saking tingginya. Kalau dalam sejarah, dia pun banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kalau seandainya kita lihatlah sisi kehidupan kita semuanya, dari semua sisi, juga tidak ada alasan untuk tidak banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah hidup kita selama ini, mungkin itu pun sesungguhnya kalau kita cermati dengan hati yang bersih, tentunya banyak alasan untuk supaya kita memang banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab tersebut disebutkan di antaranya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis adalah satu, yaitu menangis karena mentadaburi Al-Qur'an. Jadi menangis karena merenungi atau mentadaburi Al-Qur'an. Kalau suatu saat panjenengan membaca Al-Qur'an, atau mungkin mendengarkan Al-Qur'an dibaca oleh seseorang, atau mungkin panjenengan mendengar tatkala imam mendengarnya itu yaitu membaca Al-Qur'an, kemudian kita memahaminya, kemudian kita menghayatinya, kemudian itu menjadi sesuatu yang menangis, maka itu bagian dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah yang mengisyaratkan terkait masalah itu, bahwa hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suatu saat Nabi berkata kepadaku, yaitu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Tatkala kemudian berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah berkata, "Iqra' alayya al-Qur'an." Ya Abdullah bin Mas'ud, bacakan untukku yaitu Al-Qur'an. Lantas kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Apakah hendak aku bacakan untukmu ya Rasulullah Al-Qur'an, sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Kemudian Rasulullah menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sungguh aku menghendaki sekiranya Al-Quran itu dibacakan untukku. Lantas kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qara'tu 'alaihi surat An-Nisa. Suatu saat kemudian aku membacakan kepada Rasulullah yaitu firman Allah surat An-Nisa. Kemudian sampai bilangan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, sampai kemudian ayat yang nomor 41. Di sana Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Lantas bagaimana keadaanmu Muhammad sekiranya kemudian kami datangkan engkau menjadi saksi untuk umat manusia, dan bagaimana keadaanmu Muhammad sekiranya engkau kami datangkan untuk menjadi saksi umat ini. Setelah kemudian sampai ayat itu, kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, cukup. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, faida ainahu tadrifat, maka kemudian aku menoleh kepada yaitu Rasulullah SAW, dan pada saat itu Abdullah bin Mas'ud kemudian melihat Rasulullah telah menggenang kedua air matanya pada pipinya yang mulia. Berarti ini satu alasan dalil yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran apabila kemudian panjenengan antum semuanya itu merenunginya, memahaminya, kemudian hadir air mata pula di dalamnya, maka itu termasuk bagian dari menangis karena takut kepada Allah.